Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian sampai masanya mereka ingin berkumpul lagi kembali ke Palestina. Tokohnya namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl melihat bahwa ada satu negara yang menjadi inspirasi dia. Nama negaranya Serbia. Serbia yang dulu menghantam Bosnia. Nama presidennya Slobodan Milosevic. Pemerkosaan, pembunuhan. Theodor Herzl melihat Serbia ini. Dari Serbia ini dia berpikir untuk membuat negara. Dia datang menghadap Sultan Abdul Hamid Turki Utsmani. Dia kasih duit emas. Sultan Abdul Hamid tidak mau. Kata Sultan Abdul Hamid, ini didapatkan dengan, tidak mungkin saya serahkan Palestina ini. Akhirnya dendam kesumat Bani Israel, mereka gulingkan Turki Utsmani, hancur. Lalu kemudian karena benteng persatuan penjaga umat Islam ini tumbang, akhirnya ini dijajah, negeri ini dijajah. Palestina dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dijajah oleh Inggris. Maroko dijajah oleh Prancis. Maroko, Aljazair, Tunisia, Prancis. Libya dijajah oleh Mussolini dari Itali. Orang kafir ini obok-obok negeri Islam. Lalu kemudian Inggris memberikan Palestina. Yang paling berdosa di dunia ini adalah Inggris. Inggrislah memberikan Palestina ini kepada Yahudi. Yahudi pun berdatangan ke Palestina. Mereka awalnya datang sebagai pelarian. Tidak diterima di mana-mana karena semua orang tahu Yahudi ini jahat. Hitler pun benci, orang jahat macam Hitler pun benci kepada Yahudi, berarti lebih jahat daripada semua orang jahat di dunia ini. Maka akhirnya mereka pun sebagai pengungsi datang ke Palestina. Terimalah kami wahai Palestina. Orang Palestina lembut, orang Palestina dikenal dengan kelembutannya. Diterimalah mereka. Tahun 1946 berdatangan. Akhirnya kata pepatah orang Melayu, Belanda minta tanah, dikasih hati makan jantung. Tamu tak tahu diuntung. Mereka menjajah Palestina. Sampailah hari ini. Dikit akhirnya dibantu oleh Barat. Dibantu oleh Inggris. Dibantu oleh, makanya hari ini Prancis, Inggris, Amerika, itu semua al-kufru millatun wahidah. Orang kafir bersatu dia terhadap umat Islam. Umat Islam ini mesti sadar, mesti tahu diri, mesti mengerti, mesti paham. Dan kita sebagai seorang muslim jangan takut. Apa yang kita takutkan? Kita pun akan mati juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa cita-cita tertinggi mereka? Kenapa mereka mau mengambil ini? Mereka membuat satu yang disebut dengan Zionis. Diambil dari kata Sion, simbol nama bukit yang mereka sucikan, Bukit Sion. Zionis. Tujuan terbesarnya bisa dilihat dari bentuk benderanya. Benderanya itu paling atas biru, di bawah biru. Di setengahnya ada bintang segi 6. Biru di atas itu sungai Nil, biru di bawah itu sungai Efrat. Dia mau membuat the Great Israelian, negeri Israel terbesar di dunia dalam sejarah, yang diapit oleh dua sungai, sungai Nil dan sungai Efrat. Nanti kalau dia berkuasa, maka selain daripada Israel hanya sebagai keledai tunggangan. Karena Israel hanya mengakui yang berdarah Israel. Dan dia melalui nasab ibu. Kalau ada seorang Israel laki-laki menikah dengan perempuan yang bukan Israel, tidak diakui. Agama Islam menerima siapapun, silakan masuk Islam. Yahudi tidak.
Kita tidak bisa diakui. Kalaupun ada, itu hanya sebagai boneka Yahudi.